Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Muhammad Lewil Habib, NPM 2364083. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk keramik lantai dekoratif. Pertama, kita akan melakukan pengenalan tentang keramik lantai dekoratif yang memiliki definisi, yaitu keramik lantai dekoratif adalah material penutup lantai berbahan dasar tanah liat yang diproses melalui pembakaran suhu tinggi dan dihiasi dengan berbagai motif estetik. Dengan kegunaan digunakan pada hunian, komersial, hotel, dan gedung publik sebagai material lantai yang estetik, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Kemudian sejarah keramik lantai dekoratif. Penggunaan keramik sebagai penutup lantai telah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Mesopotamia dan berkembang pesat di era modern dengan teknologi digital printing. Kemudian ukuran umum tersedia dalam ukuran 30x30 cm, 60x60 cm, 80x80 cm, hingga format besar 120x120 cm sesuai kebutuhan desain interior. Kemudian ada bahan baku dan komposisi. Tanah liat 45% tanah liat sebagai komponen utama yang memberi plastis dan kekurangan setelah pembakaran, dan feldspar 25% sebagai pelebur alami yang membantu proses vitrifikasi pada suhu tinggi, dan 20% pada kuarsa atau silika yang meningkatkan kekerasan, stabilitas dimensi, dan ketahanan thermal. Kemudian 10% pada kaolin, yaitu klay murni yang meningkatkan kualitas permukaan dan warna putih badan keramik. Kemudian ada proses produksi keramik lantai. Yang pertama adalah persiapkan bahan baku seperti penggilingan, pencampuran, dan homogenisasi bahan baku sesuai formula. Kedua ada pembentukan atau pressing. Dengan powder di press dalam cetakan hidrolik 200-400 bar membentuk green tile. Kemudian ada pengeringan atau drying. Dengan menggunakan green tile dikeringkan di dryer sekitar 150 hingga 200 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air. Kemudian ada dekorasi dan glazing, yaitu aplikasi engobe dan glasu dan dekorasi digital inkjet printing. Kemudian ada pembakaran atau firing. Pembakaran di clean roll sepanas 1050 hingga 1250 derajat Celcius selama 40-90 menit. Dan kemudian yang terakhir ada sortir dan packing. Inspeksi visual, pengujian kualitas, sortasi, dan pengemasan. Kemudian ada teknik dekorasi keramik lantai. Yang pertama menggunakan teknik modern, yaitu dengan digital inkjet printing. Teknologi terkini merupakan menggunakan printer inkjet industrial dan dengan resolusi tinggi yang mampu memproduksi motif marmer, kayu, batu, alam, dan seni abstrak secara detail dengan koefisiensi warna sempurna. Kemudian ada teknik roller. Penggunaan roller silinder berukir untuk mengaplikasikan warna, kecepatan produksi tinggi, dan cocok untuk motif natural seperti tekstur, kayu, dan batu. Kemudian ada teknik konvensional seperti screen printing. Teknik cetak cair menggunakan screen berlapis emulsi fotosensitif, cocok dengan motif repetitif dengan warna solid, biaya lebih rendah namun terbatas pada desain sederhana. Kemudian ada pelapis permukaan atau glazing atau engobe. Lapisan glazing memberikan efek mengkilap atau glossy, matte, satin, atau tekstur. Engobe sebagai lapisan dasar menutup warna badan dan meningkatkan daya retak glasu. Kemudian ada kontrol kualitas dan standarisasi. Dengan standarisasi internasional sebagai berikut. Ada penyerapan air sebesar kurang dari 0,5%. Kemudian ada kekuatan lentur dengan tebal 7 dengan tebal lebih besar dari 7,5, dan ketahanan abrasi sesuai kegunaan dengan toleransi ukuran kurang lebih 0,5% dan ketahanan noda kelas 5.
Kemudian ada tren dan inovasi industri. Ada less format tiles, texture surface, sustainable production, digital twin, antibacterial glass, dan received tiles. Kemudian industri keramik Indonesia dan global. Indonesia merupakan salah satu produsen keramik terbesar di dunia dengan nilai industri keramiknya sebesar 40 triliun sekian. Dengan kesimpulan, satu, keramik lantai dekoratif merupakan produk bernilai tinggi yang menggabungkan teknologi dan estetika. Kedua, kualitas ditentukan oleh komposisi bahan baku, presisi proses produksi, dan kontrol kualitas ketat. Kemudian ada inovasi digital printing dan large format menjadi tren dominan yang menggeser teknik konvensional. Keempat, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai produsen keramik keempat terbesar di dunia. Dan kelima, keberlanjutan dan efisiensi energi menjadi prioritas utama industri keramik modern. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.